Baik Mitra guys, 100.3 FM sudah waktunya kita untuk menyimak kajian Islam di Gerakan Nongsolnya sampai jam 19.00 pas Mitra. Gak apa-apa waktunya singkat dan padat 30 menit, tapi kalau misalnya memang disimak dengan baik-baik, insya Allah menjadi ada manfaat yang baik juga. Oke, baik di sini kita sudah bersama Gus Edward Abu Bakar. Gimana kabar Ustaz? Gus, masih berat kaitan ya? Alhamdulillah sehat kok. Sehat, perjalanan lancar ya? Lancar perjalanannya, cuman mobil siapa tuh pada ngantri ya. Oh gitu. Nah, kalau digeroin ribet ya? Kagak kenal dia. Iya, mungkin kita mulai aja ini. Jadi teman-teman jalan-jalan juga udah nggak sabar mau tahu apa tema hari ini misalnya. Oke, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, mendapatkan keberkahan dunia akhirat, zahir dan batinnya juga, dan mudah-mudahan segala doanya Allah ijabah, dan mudah-mudahan kita di bulan Sa'ban ini masuk di bulan Ramadan penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyambut bulan Ramadan mudah-mudahan kita banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Polola dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala doanya, harapannya, cita-citanya, bahkan mimpinya, dan mudah-mudahan Allah angkat harkat martabat derajatnya sehingga Allah mudahkan memiliki duitnya yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan yang berjudul Nisfu Sa'ban, yang mana insya Allah menurut penglihatan saya di kalender itu kurang lebih nanti besok Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu kita berduyun-duyun dari rumah menuju masjid melaksanakan kegiatan Nisfu Sa'ban. Yang mana bulan nisfu Sa'ban itu biasanya kita baca surat Yasin 3 kali. Yasin yang pertama kita pasang niat, Yasin yang kedua kita pasang niat, Yasin yang ketiga kita pasang niat. Habis itu kita membaca zikiran-zikiran yang lain dan juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan nisfu Sa'ban? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwa malam nisfu Sa'ban merupakan malam ditulisnya dan ditetapkannya takdir-takdir seluruh manusia. Ditulisnya orang-orang yang akan celaka pada tahun ini. Diangkatnya semua amal-amal perbuatan serta amalan nisfu Sa'ban tersebut saat itu. Ini juga yang diturunkan rezeki manusia selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ke depan di malam nisfu Sa'ban ini Allah catat melalui daripada malaikatnya. Malaikat mencatat segala amal ibadah kita dan penetapan. Apabila di malam nisfu Sa'ban kita beribadah kepada Allah, insya Allah Allah menetapkan selama setahun ke depan kita penuh dengan kelezatan, kenikmatan, bahkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila di malam nisfu Sa'ban kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, apabila kita menjauhkan diri kita kepada Allah, maka Allah munculkan dalam 1 tahun ke depan itu kecelakaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Dalam kitab Marqatul Mafatih
Syarah Miskata Masabih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda daripada istrinya yang mulia Sayyidah Aisyah, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala hal tadrina ma hadhihi lailati, qalat ma fiha ya Rasulullah, faqala fiha an tuktaba kullu halikin min bani adama fi hadhihi sanati wa fiha turfa'u a'maluhum wa fiha tanzilu arzaquhum. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ada apa dengan malam ini, yaitu malam tanggal 15 ataupun nisfu Sya'ban, di pertengahan di bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah kembali bertanya, ada apa di dalamnya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Sayyidah Aisyah nggak ngerti ada apa dengan nisfu Sya'ban. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjawab daripada pertanyaan Sayyidah Aisyah. Di dalamnya, beliau berkata, di dalamnya ditulis semua anak yang lahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam pada tahun ini. Pada malam itu ditulis semua orang yang celaka dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Pada malam itu juga diangkat semua amal perbuatan mereka. Dan pada malam itu diturunkan rezeki mereka. Jadi sudah saya katakan tadi, apabila di malam nisfu Sya'ban, bahkan sebelum nisfu Sya'ban, kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, bil khusus bulan Rajab adalah bulan Allah. Kita sudah mulai untuk menanam di bulan Sya'ban ini, kita ngurus di bulan Ramadan nanti panennya, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan dilipat gandakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita jauh, apabila kita malah dekat dengan dunia, salah satu terlena dengan isi-isi dunia, karena di malam nisfu Sya'ban itu yang tidak diterima amalnya salah satunya yaitu pelaku sihir, orang yang suka minum khamar dan melakukan zina, salah satunya itu yang tidak diterima daripada ibadah-ibadah dia, kelakuan-kelakuan dia, kecuali dia benar-benar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruwiya anna nabi kana jalisan fi tilka lailati fanazala alaihi Jibril faqala inna allaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatika. Artinya diriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk pada suatu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka datang kepadanya malaikat Jibril, menghampiri, nyamperin daripada malaikat Jibril dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Karena apa? Karena di malam nisfu Sya'ban mereka, insya Allah kita semua sudah mau mendekatkan diri kita. Kita baca ayat suci Al-Quran, kita baca zikiran-zikiran, kita baca sholawat agar kita bisa memuji daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menduakan Allah, tidak mendekatkan kemaksiatan, maka Allah memerdekakan dari kita semua. Bahkan malaikat Jibril berkata, Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk daripada setengahnya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tabrani. Yatali'u Allahu ala khalqihi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan di bulan Sya'ban, kurang lebih di tanggal 15. Maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Mungkin
kita semua pernah dengar nih, kalau udah masuk di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, bahkan mau masuk di bulan Ramadan, kita banyak-banyak dah minta maaf. Karena apa? Salah satu di bulan nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka dia memberi ampunan pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kecuali orang yang musyrik atau menduakan Allah, tidak menyembah Allah, dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Nauzubillah, apabila kita punya masalah dengan orang tua kita punya masalah dengan tetangga kita punya masalah dengan saudara-saudari kita, buru-buru dah kita minta maaf. Biarkan, yang penting kita minta maaf. Misalkan saudara kita atau siapapun tidak memaafkan kita, biarkan. Tugas kita adalah meminta maaf. Mudah-mudahan dia juga mau maafin, karena ini mau masuk di bulan Ramadan, yang mana pernah kita dengar kalau udah lebaran maafin ya terbalik sebenarnya. Ya Boy ya. Sebenarnya ini sebelum bulan Ramadan udah minta maaf. Apalagi cakepnya di bulan Rajab. Misalkan di bulan Rajab, maafin ya mak, emang apa lo? Nah udah masuk bulan Rajab ini mak, udah deket lagi bulan puasa, maafin ya, iya dah. Mak juga maafin ya, iya. Tuh enak banget itu anak apa? Anak sama emak tuh kayak gitu tuh. Tapi yang ngeri apa? Lu dosa lu banyak, lu jarang ngeliat gua, ngambek bisa, ya ngambek bisa. Makanya ini yang tidak baik. Maka sebesar apapun siapapun mereka kepada kita, ayo pelan-pelan kita maafin demi mendapatkan ridho dari Allah, bahkan mendapatkan kebaikan dari Allah. Jaminannya adalah salah satunya masuk ke dalam surga, dan Allah berikan kelezatan, kenikmatan, yaitu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita pengen, yaitu minimal di dunia dulu dah kita pengen bahagia. Ya udah kita minta maaf, terus kita juga maafin orang. Salah satu kepada orang tua kita, kepada saudara kita, Pok. Itu punya laki ya, ya. Ntar ke rumah, bang maafin gue ya. Emang belum? Nah besok udah mau itu nisfu. Iya, maafin gue juga, cakep banget itu. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan, keberkahan, bahkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Balik lagi ya Mitra ya, nggak pakai lama deh pokoknya. Iya, karena Lola juga penasaran nih tentang nisfu Sya'ban ya, walaupun Lola juga pernah sering ya setiap tahunnya melaksanakan nisfu Sya'ban, dan tadi bilang sama Gus Edward yaitu kita mengaji surat Yasin sampai 3 kali seperti itu. Mungkin Lola juga sering melaksanakan itu ikut ya untuk orang tua dari masih SD. Dari waktu SD udah diajak juga pintar gitu ya. Nah di sini tentunya Mitra juga pastinya penasaran juga, ada yang bertanya di sini. Kita langsung aja Gus. Siap. Ya, di sini ada Siti Fatimah yang dia pernah gagal juga, sekarang udah ada di kampung halaman di Brebes. Oh gitu. Iya, beliau bertanya. Telur. Kan kalau telur asin apa Brebes telur asin. Kalau nggak salah. Saya tahu ya. Apa bukannya? Nggak tahu deh. Jadi Teteh isi Mbak, kalau Jawa Mbak ya. Iya, Mbak Siti Fatimah ini bertanya, kalau puasa bulan Ramadan itu kan wajib terus. Nah, terus bagaimana dengan nisfu Sya'ban sendiri? Apakah itu diwajibkan gitu? Karena kan mau puasa wajib nih. Kadang-kadang banyak yang masih bingung gitu. Ya mungkin Lola juga nggak begitu 100%. Ngelotok aku sih nisfu Sya'ban gitu kan, kalau bahasa-bahasanya ngelotok nggak nih gitu ya. Nah ini mungkin ya dari Mbak Siti Fatimah mewakili teman-teman di luar sana juga ya, mungkin banyak yang salah kaprah. Nisfu Sya'ban itu harus wajib itu, jangan sampai enggak. Tapi ternyata masih banyak juga yang ini dia apakah disamakan dengan puasa wajib di bulan Ramadan, gimana dengan nisfu Sya'ban, apakah wajib juga? Siap. Jadi nisfu Sya'ban itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu boleh dilakuin, boleh enggak. Cuman dalam pilihan ini kita kalau enggak nisfu Sya'ban pun tetap berlindung kepada Allah. Bahasa simpel gini, kenapa sih sunnah?
Karena apa? Biasanya po yang namanya kita yang itu sunnah ini kita kagak, daripada di rumah pelangap pelongok, maaf, daripada di rumah main HP doang, daripada di rumah misalkan dilancongin sama pacar, ya enggak. Lalu enggak cuma Kita minta maaf kali Gus. oh iya bisa. Lalu enggak jalan-jalan cuman sama laki yang komedi kan gitu ya. Iya. Nah itu kan sebentaran doang, itu enggak apa jam 8 lah. Kita ikutin aja dah, kita baca zikiran, kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi hukumnya sunnah. Kalau ada orang mengatakan wajib, ini mungkin wajibnya itu kalau lo gue bilang sunnah, ntar lu nggak ngelakuin ini, ntar lu ngelakuinnya maksiat di luar, daripada ngelakuin untuk menjauhkan Allah dan Allah gedeng. Sedangkan dalam sabda Rasulullah SAW tadi dikatakan di malam nisfu Sya'ban itu para malaikat lagi monten, lagi nilai kita nih lagi main HP doang lah, belum tentu kita dapat kebaikan dari Allah. Tapi kalau misalkan kita minimal polola datang ke masjid, ataupun polola lagi dapat, nah kan gitu ya, polola lagi dapat, alhamdulillahnya lagi deket banget sama masjid, walaupun nggak begitu berapa meter lah, misalkan 100 meter kan lumayan kok, masih dekat. Nah ini polola masih nyetel ataupun ngikutin, kan baca Al-Quran boleh-boleh aja kalau tanpa memegang mushaf kan begitu. Misalkan ya maaf ya kalau orang kita tuh baca surat Yasin insya Allah karena sering dilakonin kok. Jadi masjid lagi baca Yasin, kita ikutin aja po, walaupun kita lagi head di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, kita nikmatin aja di rumah walaupun kita tidak datang ke masjid ataupun ke musola. Jadi berbicara hukumnya apa? Sunnah. Nah, apabila ada yang bilang yang wajib ini, mungkin mewajibkan itu hanya sebatas makhluk memakhluk, bukan daripada hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini adalah sunnah. Ya, sunnah berlindung kepada Allah karena dari godaan setan yang terkutuk. Intinya gitulah, daripada kita cuman ya namanya dunia banyak godaan. Kadang polola udah semangat banget ini OTW, tiba-tiba ada yang WA, lu mau kemana? Ikut gue nyok makan bakso, tuh nggak jadi kan. Padahal goceknya cuma beli bakso doang, paling mahal bakso 30.000. Tapi kita mau urusan sama kebaikan jadi gagal semua. Maka di sini dianjurkan adalah yang kita lihat nilainya kok. Ngapain sih nisfu Sya'ban, itunya yang dilihat, bukannya milih nisfu apa enggak, tapi lihat di dalamnya ada apa gitu. Alhamdulillah ya, buat yang bertanya mudah-mudahan puasa jawaban dari setiap buatnya. Ternyata nisfu Sya'ban itu sunnah. Dilaksanakan boleh tidak benar. Tapi jika dilaksanakan dapat Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak dilaksanakan ya tidak dapat apa. Orang pada makan nasi kebuli, dia makan nasi uduk. Itu kan masih mending dapat nasi uduk. Sama bala-bala. Iya enak itu kok. Orang Betawi. Baik Gus, untuk pertanyaan selanjutnya ini masalah memaafkan yang tadi sudah dibahas nih. Nah, di sini mungkin di sini ada hamba Allah kita yang bertanya tentang memaafkan. Mau minta maaf yang katanya ntar aja nunggu puasa kelar. Ya salam. Ya. Orang minta maaf nunggu puasa kelar. Apalagi lebaran kok, maaf. Saya pernah ngadepin orang lebaran. Itu lu enggak nyamperin. Wah, lebaran padahal. Iya. Maksudnya gini, lebaran itu kan harusnya udah mulus. Sebelum puasa udah kita maafkan gitu ya. Nah, kalau masalah maafkan dalam hukum Islam jangan lewat dari 3 hari. Ya, jangan lewat 3 hari. Tapi bukan berarti nganggap santai baru 2 hari. Jangan juga. Saya pernah dengar dari teman saya yang non muslim. Dia lebih cakep tuh. Bukan lebih cakepnya ajaran dia. Tapi gini, ada nasihat yang cakep. Kalau dalam ajaran agama gua nggak boleh gedek sama orang, benci sama orang sebelum terbitnya matahari besok. Jadi 1 hari dong dia kok. Berarti sebelum 24 jam. Betul, sebelum 24 jam. Intinya yang mana yang baik? Islam kenapa ngasih 3? Ya namanya manusia kok. 1000 atu kali, sekarang ditampol ntar pagi udah maafin. 1000 atu kok. Makanya Islam memberikan keringanan 3 hari. Tapi kalau dari 3 hari masih gedeg aja, nggak mau minta maaf dan tidak memaafkan, ya tolong jangan.
Tolong jangan, maka minta maaf lah, atau sudah maafin aja boleh. Maafin aja. Insya Allah kalau kita menjadi orang pemaaf, berarti kita termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar insya Allah dekat sekali dengan Allah. Orang yang udah dekat sama Allah, Allah bakal senyum dan bahagian kita. Nah, kalau bicara jabat tangan nih Pak, kita nggak dekat, kita nggak benci. Misalkan polola, nah pulang ke rumah ketemu laki. Ini kan bicara maaf memaafkan. Polola pulang ke rumah ketemu laki, cium tangan tuh, itu 10 rahmat. 10 rahmat. Nah, maaf, polola cium misalkan cium kening suaminya, 10 rahmat. Nambah lagi. Terus maaf, pipi kanan 10 rahmat. Kiri 10 rahmat. Maaf, bukannya jorok. Mencium bibir suami ini kan bahasanya kasih sayang. Ini 10 rahmat, itu udah Pak. Belum memeluk. Itu cuma sama suami ya. Sama suami. Dan malah dalam Islam itu kalau mencium suami itu baik tangannya, baik ataupun keningnya dan lain sebagainya, itu bagaikan mencium hajar aswad. Hajar aswad itu luar biasa pahalanya. Nah ini ngargain mencium suami kita bagaikan mencium hajar aswad. Bener kata polola, itu baru laki. Apalagi orang tua. Insya Allah sih pelan-pelan. Kalau bahasa saya gini Pak, kita belajar Islam dari hal-hal yang terkecil aja. Mungkin kecil tapi kita nggak tahu nih. Kita taunya gede-gede aja. Yang kecil cuman kita lakukan ini kan pelan-pelan enak. Daripada yang gede nih Pak. Contoh yang gede, pulang Mpok dapat ketemu sama Ustadz siapa? Polola mau jadi kaya Mbak. Baca la ilaha illallah 1000. Wah. Nyerah tuh Pak. 1000. Nah mendingan ya simpel-simpel aja. Biar apa, kebiasa. Kalau udah biasa insya Allah, ya namanya polola kalau udah doyan es, udah biasa kan. Yang awalnya mah mungkin batuk, pilek kan awalnya. Gitu aja dah. Oke baik, ya mudah-mudahan bulan puasa ya. Makanya sering-sering mendengarkan kajian di dalam sampai, tapi jangan cuma kajian aja, pengajian banyak. Iya, betul. Betul, setuju sekali. Apabila kalau ada ustadz yang membatasi orang yang menuntut ilmu ke dia, misalkan contoh, saya aja nggak boleh ke ustadz yang lain. Ini ulama su. Ulama yang dibenci sama Allah. Ulama su itu. Tapi kalau saya plesetin, ini ulama suwe. Jadi tanda-tanda kiamat itu muncullah ulama su. Contoh polola belajar sama saya ini. Polola nggak boleh sama ustadz yang lain, sama kiai yang lain, sama habib. Nggak boleh. Boleh sama saya. Ini saya ulama akhir zaman yang dibenci sama Allah. Maka kalau kita punya guru, kita ngaji kemana-mana ada yang batasin kita, keluar aja deh. Itu udah ulama nggak benar. Tapi kalau ada guru kita, udah banyakin guru, ngaji di sana, ngaji di sini. Wah itu ulama, insya Allah ulama langit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan Islam mengajarkan penuntut ilmu sampai ke liang. Betul, sampai ke negeri Cina juga. Karena negeri Cina masih hidup ya. Iya. Nah, sampai kita udah lahat. Yang lahat aja itu masih nuntut. Makanya Lola pernah dengar orang ditalkinin kan? Talkin. Iya. Dalam kubur tuh dibacain. Iya, man rabbuka, man nabiyuka kan gitu tuh. Kenapa? Orang nikah aja udah talkin ya. Iya. Kenapa ditalkinin, diajarin? Karena apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai lahat masih nuntut ilmu, dia diajarin. Biar nanti malaikat nyaper, nanya, dia bisa jawab. Ini yang syariat. Iya benar. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang yang talqin, itu sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Putra, alhamdulillah ya kajian hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu Gus. Ya betul, mohon maaf kalau misalnya memang waktu yang terbatas. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya mitra sudah cinta dengan kajian Islam Ilgaga tentunya dari Senin sampai Jumat ya bersama Gus Edra dari jam 6:30 atau jam 18.20 sampai jam 10 langsung mitra. Silahkan, nggak ada yang melarang dan tidak membatasi seperti itu ya Gus. Betul. Iya, mungkin semua apa yang sudah disampaikan dan beberapa hari kemarin juga sudah disampaikan semuanya benar-benar bermanfaat. Amin. Baik, itu bersilahkan.
Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, sebelum kita berdoa kepada Allah, saya selalu menyarankan untuk mengisi dan berperan untuk syiar agama kita, baik di rumah kita, sekeliling rumah kita ada masjid, musola, majelis ta'lim atau apapun itu yang untuk syiar agama Islam, maka kita berperan di sana, kita turun tangan walaupun kita hanya menjadi bagian jamaah. Insya Allah ini adalah tanda bukti kita cinta kepada agama dan kita terus mempertahankan syiar agama Islam. Yang kedua, kita jangan pernah memandang makhluknya Allah dengan sebelah mata, walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan, pandanglah mereka semua adalah makhluknya Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus biar sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.